Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk tertanggal 15 hingga 31 Desember 2022 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Taurus ya. Dua kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca situasi Taurus dengan pasangan sahnya. Tarikan kartu tarot kedua untuk membaca Taurus dengan selingkuhannya. Namun sebelum mari memulai tarik kartu tarot ini, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung kita awali dengan melihat bagaimana situasi Taurus dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke, situasi Taurus dengan pasangan sah. Set. Oke, ada di situ kartu Death. Mari tarik langsung klarifikasinya di sini. Oke, Two of Swords di sana. Kemudian tunggu dulu satu kartu lagi. Oke, baik. Kemudian mari akan tarik kartu berikutnya, Page of Wands. Kemudian di situ ada energi dari Six of Wands. Kemudian di situ ada energi dari ya. Oke, baik. Baik. Iya. Di sini kayak memilih pasif ini ya, pasangan sahnya Taurus ini. Dia yang seperti seseorang kayak gini. Ini nampaknya mereka sudah memasuki fase situasi hubungan yang baru gitu ya. Dan bahkan mungkin pasangan sah dari Taurus ini belakangan hari sebelum bulan Desember, dia ini sudah yang kayak oke, aku jalan sendiri. Aku mencoba berpetualangan sendiri gitu ya. Aku di situ yang seperti mau mengambil tanggung jawab, memegang pena ya, memegang pulpen gitu ya untuk menuliskan kisahku berikutnya gitu. Jadi di sini dia sudah individualis di sini gitu ya. Jadi mungkin yang kayak nggak mikir lagi tentang bahwa dia adalah pasangan Taurus gitu ya, bahwa dia apa-apa tuh harus melalui persetujuan Taurus. Tidak, di situ dia sudah memikirkan tentang asiknya hidupku ini kayak gimana ya, enaknya hidupku ini seperti apa ya. Nah, mulai seperti itu ya. Dan di sini kalaupun mereka masih bersama, tetapi energinya itu lebih kayak ini maunya aku gitu. Lebih kayak cenderung maunya aku, maunya gue gitu. Kalau lu mau nurut, oke, baik. Kalau enggak, ya enggak, terserah. Nah, gitu ya. Ya terserah. Jadi di sini seperti pemahaman pasangan sahnya Taurus ini hidupku dan aku ingin mencoba hidup yang fresh. Aku ingin coba hidup tuh yang baru gitu ya. Aku ingin kembali seperti single, seperti masa remajaku gitu. Jadi ada semangat anak muda di sini yang kalau mari lihat lagi timbul gitu ya, lagi up. Nah, kayak gitu ya. Dan ya tadi mungkin dia menganggap bahwa kalau aku berpetualangan ngajak Taurus lambat ini. Sementara ada kayak desire, ada kayak hasrat gitu ya, ingin mencoba suasana baru, mungkin juga ingin mencoba gaya hidup yang baru gitu ya. Nah, di situ. Dan akhirnya dengan pemikiran yang demikian gitu ya, dengan kemauan diri yang demikian, tentu saja urusan dia dengan Taurus ini tuh ada di belakang gitu ya. Jadi bukan di depan. Bagaimana ya aku di depan dengan Taurus, nggak kayak gitu lagi, tetapi sudah di belakang atau udah di sampingnya dia, terserah deh gitu ya. Jadi bukan lagi fokus utamanya hubungan dengan Taurus ini gitu ya, sehingga boleh jadi pengabaian akan terjadi di situ. Jadi kayak
fokusnya sudah dibawa ke tempat lain. Bukan kayak gimana ya biar aku ini sama Taurus bisa harmonis, kayak gimana ya aku ini dengan Taurus bisa bahagia, atau mungkin hal-hal ringannya seperti ini. Kapan ya aku liburan dengan Taurus, atau kapan ya aku candlelight dinner dengan Taurus, atau kapan ya gitu. Itu kayaknya sudah mulai berkurang dia, keinginan untuk melewatkan waktu, menghabiskan waktu bareng-barengan dengan Taurus ini gitu ya. Jadi dibikin ke samping ini atau dibikin ke belakang ini relationship-nya dengan Taurus. Sekarang ini kayak dia mau ngebutuhin dulu gitu ya, mau dirinya dia. Barangkali selama ini dia yang kayak entar deh karena ada Taurus mau pergi jalan-jalan traveling sendiri gitu ya. Nggak bisa karena mikirin Taurus. Nah kalau sekarang tuh enggak gitu ya. Sekarang itu aku mau traveling sendiri. Kemana ya traveling sendirinya? Kira-kiranya gitu. Jadi kayak yang menghabiskan waktu, menghabiskan energi untuk kesenangan diri gitu ya. Kesenangan diri atau ini kayak balas dendam gitu. Balas dendamnya maksudnya gini ya. Bukan mau balas dendam nyakitin gitu. Enggak. Tapi balas dendam yang wah selama ini kok fokusku Taurus, hubungan aku dengan Taurus aja sehingga aku mengabaikan diriku. Ini ada waktunya ini momennya sekarang bulan Desember ini. Aku akan dengan diriku sendiri. Nah kayak gitu ya. Jadi berpetualangan dengan diri gitu. Ada spirit bebas yang lumayan besar nampak di sini gitu ya. Oke baik. Sementara Taurusnya sendiri. Oke. Nah, jadi mungkin juga Taurus ini kalau mari lihat nampaknya dia nggak terlalu ini ya, dampak orang baru, dampak orang ketiga dalam hidupnya dia itu nampaknya nggak yang kayak gimana banget gitu ya untuk Desember ini. Memang Taurus ini mungkin ini kan akhir tahun ya, barangkali dia punya resolusi besar untuk di tahun depan gitu ya. Jadi dia ini nampaknya fokus kepada sesuatu di masa depan yang membawa kestabilannya dia dalam hidup. Misalnya begini, dia akan kayak gimana ya biar tabunganku cukup untuk masa depanku. Atau kayak gimana biar ya tahun depan aku tuh punya rumah, nggak ngontrak lagi. Kayak gimana ya tahun depan biar bisnisku yang ada ini semakin berkembang gitu ya. Kayak gimana biar kayak gitu. Jadi dia di sini kayak lebih fokus kepada pertumbuhan diri. Jadi bekerja. Dia larinya ini bisa ke bekerja. Untuk saat Desember keuangan, bisnis, karir, studi, mari rasa itu menjadi titik letak energi Taurusnya, titik energi fokus Taurusnya di situ. Jadi ya jika pasangannya ini misalnya mau happy dengan diri sendiri, saya rasa di situ mungkin Taurusnya nggak ngeh juga gitu ya. Maksudnya dia ya boleh silakan. Nah kira-kiranya gitu. Terserah deh gitu. Ya kalau kamu memang maunya seperti itu, ya monggo jalan kamunya gitu ya. Karena dia pun di sini aku lagi butuh banyak sumber dayanya aku ya untuk ya tadi yang seperti Mari katakan untuk sesuatu lah ya, untuk membangun sesuatu yang membawa kenikmatan bagi dirinya. Jadi jangan lagi sakit kepala itu karena uang, jangan lagi sakit kepala itu karena bisnis. Sistem bisnis diperbaiki. Dia fokusnya ke arah situ. Nah, itu ya. Kemudian ketika Taurus melihat relationship-nya dia dengan pasangan sahnya ini kayak oke, relationshipku ini posisinya aman. Relationshipku ini posisinya nyaman gitu ya.
yang ada tuh bukan dibenahin tetapi ditambahin. Kayak gimana biar semakin bahagia bersama, kayak gimana biar, ya Taurus itu kan dia orang-orang tanah ya. Jadi orang-orang energi tanah itu tuh orang yang energinya enggak terlalu mau terlena-lena gitu ya di urusan-urusan yang meye-meye gitu ya. Jadi kan mereka ini kan orang-orang praktis di situ ya. Mereka itu, Taurus itu orang-orang yang apa nih untuk aku ke depan gitu ya. Oh kayak gimana bahagia yang aku mau. Oh seperti ini, baik aku akan lakukan. Nah jadi mereka itu kan orang-orang yang fokus kepada tujuan hidupnya mereka gitu ya. Tujuan hidup tuh yang jangka panjang. Nah di sana. Jadi sebenarnya energi Taurus ini tuh energi seseorang yang bisa diandalkan sesungguhnya gitu ya. Setidaknya bisa diandalkan untuk dirinya dia, dan tentu ya apa-apa yang terjadi pada diri dia pribadi ini pasti akan berdampak juga kepada pasangan. Nah, jadi apa yang dia lakukan dalam hidupnya dia, mari rasa dia nggak sungkan-sungkan ya untuk, atau nggak pelit-pelit ya untuk ngebagi ke pasangan sahnya ini atau ke siapapun itu yang ada di circle hidupnya dia gitu. Nah, balik lagi fokusnya bagaimana energi Taurus ke pasangan sah. Ya dia puas aja dengan apa yang terjadi dalam relationship mereka ini, apa adanya gitu ya relationship ini. Dia ngerasa puas di situ. Karena apa? Dia tidak meletakkan kunci kebahagiaannya dia itu melulu di tangan orang lain. Tapi dia meletakkan kunci bahagianya dia itu di tangannya dia. Gitu ya. Jadi dia merasa, oh aku telah menafkahi dengan baik. Oh aku telah bekerja dengan bagus, dengan tekun gitu ya. Oh aku telah merawat hubungan ini dengan semampu dan seupayanya aku. Jadi dia kayak nggak ada komplain-komplain apapun dengan apa yang terjadi dalam hidupnya dia. Karena dia tahu bahwa ya bagaimana hidupku adalah tanggung jawabku gitu ya. Dan selama ini aku sedang sibuk melakukan sesuatu untuk kebahagiaan diriku. Dan aku sudah merasa puas aja gitu ya, merasa puas di sini. Aku nggak ngerasa kurang-kurang apa lagi dalam relationship ini. Ya bagaimana situasi terakhir, bagaimana situasi selama ini, itu sudah nggak ada kurangnya lagi di situ. Karena aku adalah arsiteknya, aku adalah arsitek dalam hidupku gitu ya. Nah jadi dia bilang ya nggak ada apa-apa dalam relationship ini, ya semua sudah tepat letaknya, sudah bagus adanya. Nah seperti itu. Jadi nggak ada yang kayak, kok kenapa dia kok gitu ya? Aduh kenapa ya hubunganku seperti ini ya? Dia nggak yang banyak gusarnya di situ, gitu ya. Karena begitu dia menemukan satu situasi atau satu keadaan yang tidak ideal bagi dia itu nggak yang sibuk nunjukin pasangannya. Woi, mestinya kamu kayak gini, woi. Mestinya kamu seperti itu ya. Mestinya gini. Boyo kamu tuh mengerti aku. Kalau dia, mari lihat ya, kebetulan energi Taurus yang mari tarik ini, ya nggak kayak gitu banget gitu. Dia ngerasa nggak ideal, dia ngerasa nggak cocok, ya udah, dia turun tangan, dia rapiin gitu. Kayak gimana biar dia itu hidupnya nyaman. Nah, itulah enaknya kalau orang mau bertanggung jawab dengan diri sendiri. Mengerti tanggung jawab bahagia itu ada di diri sendiri. Jadi tidak menghabiskan waktu, menghabiskan energi, makan hati karena orang lain gitu ya. Jadi apa adanya hidup dia selama ini dengan pasangan, ini udah yang paling terbaik bagi dirinya gitu ya. Oke, baik. Jadi ini kalau ini hubungannya sudah rumah tangga, ya dia merasa bahwa apa-apa yang dia lakukan selama ini ya itu untuk rumah tangga. Itu untuk rumah tangga. Nah, tetapi bila misalnya hubungan ini tuh masih posisinya pacaran gitu ya, ini sah tapi masih pacaran, saya rasa memang Taurus ini tuh dia yang kayak sebentar lagi aku harus menikah gitu ya. Jadi dia mempersiapkan dirinya untuk memasuki pernikahan. Entah itu menikah dengan pasangan sahnya ini ataupun menikah dengan orang lain. Tetapi yang jelasnya fokus hidupnya dia berikut ini adalah sebuah relationship di situ yang lebih sakral lagi gitu ya. Jadi Taurus ini kalau mari lihat sih tidak terlalu banyak buang-buang waktu untuk macem-macem gitu ya,
Walaupun ya tadi bahwa ternyata di sini kan cerita judul dari pembacaan kita adalah Taurus yang berbagi hati gitu ya. Barangkali ya dia sedang posisinya memilih mana yang lebih pas untuk dirinya. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Mana yang paling pas. Atau ya jangan-jangan hubungan dengan pasangan selingkuhan ini ya hanya sebagai bagian dari pelarian buang suntuk gitu, barangkali bisa juga. Tapi kita akan lihat ya, nggak usah tebak-tebak ya. Ada kartu tarot kok. Kita lihat Ten of Cup. Aduh, kok pentacle. Di situ ada Ace of Wand. Di situ ada energi dari ya. Oh, tunggu. Dalam pembacaan Taurus dengan pasangan sahnya tadi ada energi dari Virgo di situ, ada energi dari Scorpio, ada energi dari Pisces di situ, ada energi dari Aries, energi dari Pisces, energi dari Taurus di situ, energi dari Leo, energi dari Sagittarius, Leo, Aries, energi dari Taurus, energi Libra, energi dari Pisces ya. Itu tadi untuk Taurus dengan pasangan sah. Oke, mari tarik kartu berikutnya ya. Iya, itu tadi seperti Mari sampaikan ya, bahwa ini kartu yang menguntungkan untuk jika ditujukan bahwa Taurus ini sudah menikah gitu ya. Jadi kalau Taurus ini sudah menikah, ya yang utama dalam hidupnya dia dengan pasangan sahnya itu, gitu, bukan dengan selingkuhannya ini. Karena kok Mari agak kurang yakin ya jika hubungan dengan selingkuhan ini akan dibawa ke komitmen yang lebih serius lagi di situ ya. Alam bawah sadar dan alam sadar dari Taurus ini bilang, aku sudah dengan pasangan sahku, gitu ya. Dan jangan-jangan kalaupun itu masih pacaran, itu pasangan sah itu yang akan didaulat gitu ya, untuk menjadi suami atau menjadi istri bagi Taurusnya. Dan mungkin dengan selingkuhan ini, bukan mungkin lagi ya, dan kalau Mari lihat dengan selingkuhan ini ya namanya selingkuhan ya, selinganku kan gitu ya, selingkuhan. Nah selinganku, jadi hanya selingan. Dan mungkin pun kalau dengan pasangan selingkuhan ini dia terlalu secret gitu ya, dia masih dirahasiakan. Hanya segelintir orang saja yang mengetahui bahwa hubungan ini tuh ada, nyata. Hanya segelintir orang saja ya, bagi di pihak dari Taurusnya. Mungkin hanya beberapa teman, atau mungkin hanya beberapa saudara, atau mungkin hanya sekedar keluarga saja yang tahu. Tetapi belum diumumkan kepada dunia bahwa Taurus juga punya pria atau wanita lain gitu ya. Nah, karena itu juga tadi, kenapa seperti itu? Lah, alam sadar dan bawah sadarnya Taurus memahami bahwa dia sudah punya kehidupan di sana. Di luar dari perselingkuhan ini, dia udah punya kehidupan. Dia sudah punya tanggung jawab di situ. Gitu ya. Dia sudah punya komitmen dengan orang lain.
komitmen serius dalam artian ini akan dibawa ke panggung dunia gitu. Nah, di sini pun komitmen namanya, tetapi komitmen yang seperti apa? Komitmen yang bisik-bisik gitu. Komitmen yang tertutup, komitmen yang penuh rahasia di situ. Gitu, ya. Karena kalau mari lihat pun ketika Taurus dengan selingkuhannya ini, mungkin dia kayak ngerasakan juga ya banyak ketidaknyamanan secara batinnya dia. Beberapa di sini bisa kayak dia ngerasa bersalah sesungguhnya, kok dia bercanda dengan hidup gitu ya, terlibat untuk membangun hubungan cinta segitiga. Ada rasa bersalah walaupun cukup besar gitu ya. Nggak bisa mari katakan ini kecil, tapi di situ ada kayak cukup besar. Dan secara koneksi di antara mereka berdua, barangkali Taurus ini tuh sering berombak gitu ya dengan selingkuhannya ini. Barangkali dia sering merasa cemburu, atau dia kayak sering merasa sedih, atau dia sering merasa kesepian gitu ya. Dia merasa, akhirnya dia merasa bahwa hubungan dia dengan pasangan selingkuhan ini tuh hubungan yang dangkal, hubungan yang tidak deep, hubungan yang tidak dalam. Jadi ini kayak Taurusnya sering tersinggung ini ya, sering tersinggung ini dengan tindakan-tindakan dari selingkuhannya gitu. Jadi dia ini akan bolak-balik bilang ya ke diri dia, tidak, ini hanya sekedar, ini hanya sekedar. Nah kayak gitu, ini hanya sekedar saja. Jadi hubungan yang seperti ini tuh maunya apa gitu ya. Misalnya ada selingkuhannya Taurus yang lagi menyaksikan video ini, terus maunya Taurus ini sama aku tuh kayak gimana? Ya tadi, ini nggak akan ada untuk Desember loh ya. Untuk Desember tuh kayaknya dia bilang nggak akan ada komitmen. Dan kalau mari lihat juga selingkuhannya Taurus ini pun kurang lebih seperti itunya sesungguhnya gitu ya. Dia pun ini nampaknya masih ragu akan komitmen gitu. Mungkin dia bisa melihat sebenarnya sih nggak cocok gitu ya. Ada beberapa hal yang lumayan bertolak belakang antara dirinya dengan Taurus ini, atau ya barangkali dia belum siap saja, dia belum siap maju ke hadapan Tuan Kadi gitu ya, walaupun itu mungkin namanya nikah siri. Apalagi kalau ini pernikahan yang misalnya ini Taurusnya single gitu ya, tentu pernikahan ini ya udah ada cerita sirihnya, tetapi di situ ceritanya ya nikah sah gitu. Saya rasa dia belum siap ini ya dipasangkan cincin ikatan di jari manisnya. Karena dia belum siap dengan konsekuensi dari hubungan ini. Dan bahkan beberapa bisa ternyata relationship ini tuh sudah merenggang. Gitu ya. Relationship ini tuh sudah hampir-hampir diabaikan untuk beberapa. Nah, ketika memang pasangan selingkuhannya ini tuh menjauh gitu ya, menjauh. Jadi Taurus ini bisa yang kayak sensian dia sesungguhnya gitu ya. Dan jangan-jangan itu yang membuat dia hanya akan menjadikan hubungan ini sebagai hubungan yang dangkal gitu ya. Karena dia menyaksikan juga ini selingkuhannya. Mungkin dia melihat dengan jelas ada keengganan juga dari selingkuhannya ini untuk membersamai dirinya. Gitu ya kan? Karena kalau mari lihat memang ini kayak yang nahan, ngeblokir diri ya. Alih-alih memikirkan tentang bagaimana kami berdua di masa depan, kemana ini arahnya hubungan. Saya rasa selingkuhannya Taurus ini justru
dia lebih ini kayak gimana aku ke depannya ya, hidupku pribadi, hidup dia pribadi, gitu. Nah di sana. Nah tetapi beberapa bisa ini pernah dipancing-pancing sama Taurus, kita nikah yuk. Nah si selingkuhan ini bilang, ntar dulu, ada alasan di situ. Aku masih harus misalnya nyelesain sekolah, atau aku harus nyelesain beberapa urusan-urusan pribadinya aku dulu, baru aku bisa dengan kamu. Tetapi itu hanya sekedar alasan. Itu jelas-jelas menunjukkan bahwa dia tidak siap untuk maju, berkomitmen di sini. Bisa jadi itu juga satu alasan yang membuat Taurus ini merasa tidak nyaman, tidak enak hati, gitu ya. Nah, yang banyak bertanya tentang hubungan ini untuk pertengahan Desember hingga akhir Desember, saya rasa itu justru Taurus. Kamu ini kayak gimana sebenarnya sama aku? Gitu ya. Jangan-jangan kamu tuh hanya mempermainkan aku. Jangan-jangan kamu tuh hanya iseng dengan aku. Padahal dia pun tidak siap juga sesungguhnya melangkah di sini. Gitu ya. Dia pun di situ ragu gitu. Dia ragu dengan diri dia sendiri. Dan ditambah-tambah lagi dia ragu dengan pasangannya, gitu ya. Selingkuhannya ini. Kalau selingkuhannya ini untuk beberapa ya tadi ya, tetap berinteraksi dengan baik, seolah-olah mereka ini adalah sepasang kekasih yang berbahagia. Tetapi beberapa sudah dari kemarin-kemarin hari, minimal dari minggu kemarin, ini sudah mulai agak berjarak. Minimal itu ya, minimal dari minggu kemarin itu sudah agak berjarak. Dari Taurusnya, lebih asik dengan diri dia sendiri, pekerjaannya dia, studinya dia, dan segala macam gitu ya. Nah, jadi dia yang bisa benar-benar mengabaikan relationship ini, gitu ya. Udah dari belakangan hari, mengabaikan dalam artian hanya mungkin ya sama sekali udah nggak ngeblokir mungkin, tetapi hanya dia sibuk dengan jalan dia sendiri. Dan dia nggak ngajak-ngajak di situ. Dia nggak ngajak-ngajak aktivitas hidupnya dia. Yuk, kamu ikut yuk Taurus. Nggak yang kayak gitu dia. Tapi dia di sini solo gitu ya. Dia sendiri di situ jalannya. Nah, beberapa bahkan aku cari aja lah yang lebih serius. Aku cari aja lah cinta. Karena aku toh nggak tumbuh cinta kok untuk Taurus ini. Nggak ada rasaku untuk Taurus ini. Gitu. Jadi aku cari aja cintaku di tempat yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih menyibukkan diri dengan seseorang yang berpotensi menumbuhkan, menghadirkan rasa cinta di hatinya dia. Itu energinya, ya. Baik. Jadi dalam pembacaan Taurus bersama selingkuhan, hadir energi dari Aries, Taurus di situ, Pisces hadir. Kemudian hadir energi dari Capricorn, Sagittarius, Leo, Aries. Kemudian hadir energi dari Taurus, Gemini di sana. Kemudian hadir energi dari Scorpio, ya. Baik, itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.